Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru Misteri Kematian Alia. Sebelum saya membacakannya, saya berharap semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mari kita langsung masuk ke ceritanya yang bikin saya merinding di menit-menit ke 30-an. Mau merinding bareng? Ayo simak sampai selesai. Ini dia selengkapnya. Bu, boleh aku tidur di sini saja malam ini? Suara Lila pelan, hampir tenggelam di antara isak pendek yang belum reda dari Ibu Aliyah. Perempuan itu duduk di ruang tamu, memeluk bantal kusam, matanya bengkak. Tidurlah di kamar tamu, Nak. Ibu gak mau sendirian, tapi kamar Aliyah biar tetap dikunci dulu. Ibu belum sanggup. Lila mengangguk paham. Bau bunga yang dipakai tadi sore saat pemakaman masih terasa di udara. Udara rumah itu berat, seperti ada sesuatu yang tertahan di setiap sudutnya. Langit di luar pekat. Angin pelan menyentuh genteng, menimbulkan suara lirih yang membuat bulu kuduk Lila berdiri. Ia membantu Ibu Aliyah mematikan lampu ruang depan, meninggalkan satu bohlam redup di teras. Setelah itu, mereka masuk ke kamar masing-masing. Di kamar tamu, Lila berbaring di atas kasur tipis. Pandangannya menatap langit-langit, berusaha memejamkan mata, tapi bayangan wajah Aliyah terus muncul di kepala. Ia masih ingat tubuh sahabatnya tadi pagi saat terakhir kali dilihat. Wajahnya tenang, tapi lehernya memar ungu seperti bekas tekanan kuat. Satu-satunya yang tak bisa Lila lupakan adalah senyum kecil yang masih tertinggal di sudut bibir Aliyah, seolah belum sempat menyampaikan sesuatu. Lila, suara lemah dari luar pintu memecah lamunannya. Iya, Bu. Kalau kamu gak bisa tidur, panggil ibu aja ya. Iya, Bu, terima kasih. Langkah Ibu Aliyah menjauh. Sunyi kembali menelan rumah itu. Beberapa menit berlalu, Lila menarik selimut sampai ke leher. Ia hampir tertidur ketika suara terdengar dari arah koridor. Awalnya pelan, seperti langkah kaki anak kecil tanpa alas. Ia membuka mata. Ruangan remang. Bu, panggil Lila. Tak ada jawaban. Suara itu berhenti di depan pintu kamar tamu. Lila menahan nafas. Gagang pintu bergetar perlahan. Bu, suara itu lebih lirih. Tiba-tiba terdengar sesuatu jatuh dari ruang tengah, seperti gelas terguling. Lila menegakkan tubuh. Ia ragu untuk keluar, tapi rasa penasaran menekan ketakutannya. Ia melangkah pelan, membuka pintu sedikit, menengok keluar. Lorong rumah itu panjang dan redup. Lampu gantung di tengah ruangan berkedip seolah menahan nafas. Di ujung lorong, pintu kamar Aliyah tertutup rapat. Gembok kecil masih tergantung di sana, tapi terdengar bunyi gesekan lembut dari balik pintu seperti kain yang terseret di lantai. Lila mendekat, langkahnya hati-hati. Bu, ibu di sini? Tanyanya lagi, tapi masih tak ada jawaban. Ketika ia sampai di depan pintu kamar Aliyah, bunyi itu berhenti. Hanya ada keheningan dan detak jantungnya sendiri yang terdengar jelas. Lila menatap gagang pintu yang berdebu, lalu menunduk. Dari celah bawah pintu, ada cahaya redup seperti pantulan lampu kecil dari dalam. Padahal Ibu Aliyah bilang lampunya sudah dimatikan sejak pemakaman. Lila menelan ludah. Ia berjongkok, mencoba melihat lewat celah sempit itu. Sesuatu bergerak di dalam. Bayangan dua kaki kecil bergoyang pelan di udara. Lila terlonjak, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Nafasnya tersengal. Ia menutup mulut agar tak berteriak. Saat kembali menatap pintu itu, bayangan tadi sudah tak ada. Hanya kain sarung tergantung di balik jendela kamar yang tampak dari celah. Kain itu bergerak sendiri tanpa arah, padahal tak ada angin. Lila mundur beberapa langkah, lalu berlari kecil ke kamar tamu. Ia menutup pintu rapat
dan menempel di dinding. Tubuhnya gemetar. Dalam kepalanya, ia mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma bayangan. Namun suara langkah kecil itu terdengar lagi, berpindah-pindah di luar kamar. Tok tok tok. 3 ketukan pelan di pintu kamar tamu membuat Lila hampir menjerit. Ia menatap ke arah pintu dengan nafas memburu. "Bu," suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti, diganti suara kain yang diseret, lalu hening. Lila memejamkan mata kuat-kuat, menarik selimut menutupi wajah, mencoba tidak mendengar apapun. Beberapa detik kemudian, hawa dingin menyelinap dari bawah pintu. Selimutnya ikut bergerak pelan, seperti ada yang memegang ujungnya. Lila membuka mata dan menatap ke bawah. Di ujung ranjang, selembar kain sarung tergantung dan meneteskan air ke lantai. Bau lembab menyesak hidungnya. Ia menatapnya tanpa bergerak. Tubuh kaku. Kain itu perlahan tergulung ke atas, menampakkan sesuatu. Di baliknya, ujung jari yang pucat dengan kuku biru keunguan. Lila menjerit kecil, terjatuh ke lantai, dan merayap ke belakang. Tubuhnya menabrak lemari kayu. Kain itu terlepas dan jatuh di lantai, basah, menyisakan genangan kecil di upin. Ia menatap lekat, berharap itu hanya halusinasi. Tapi saat menunduk, genangan air di lantai membentuk jejak langkah kecil menuju arah pojok kamar. Lila mendongak. Di sana, di antara tembok dan lemari, berdiri sosok anak perempuan berambut panjang. Seragam sekolahnya kusut, warnanya kusam. Lehernya tampak membiru seperti membekas lilitan kain. "Alia," suara Lila hampir tak keluar. Sosok itu menunduk, tangan kirinya gemetar, seolah menahan sesuatu yang berat. Dari matanya menetes cairan bening, lalu berubah gelap ketika jatuh ke lantai. "Kenapa kamu di sini?" tanya Lila pelan. Alia tidak menjawab. Kepalanya bergerak pelan ke kanan, lalu ke kiri, seperti mencari arah. Lila berusaha bangkit. Kamu mau aku bantu?" Tubuh Alia kaku, tapi jarinya menunjuk ke arah luar jendela, ke arah bukit kecil di belakang sekolah mereka. Gerakan itu lambat namun tegas. Lila menggeleng. "Aku gak ngerti, Alia. Kamu mau apa?" Alia menatapnya. Tatapan itu dalam dan dingin, seperti air yang tak punya dasar. Lalu ia melangkah 1 kali ke depan. Suara kakinya seperti kain basah menempel di lantai. Lila terpaku di tempat, tidak sanggup menoleh. Tubuhnya gemetar tanpa kendali. Alia berhenti di depan pintu, memegang gagangnya dengan tangan pucat, lalu menatap Lila sekali lagi. Dalam detik itu, lampu di kamar meredup dan seluruh ruangan terasa berputar. "Alia," panggil Lila pelan. Sosok itu perlahan memeringkan kepala, dan saat cahaya menyentuh wajahnya, Lila melihat jelas bekas memar di lehernya, biru kehitaman. Alia tidak tersenyum, hanya diam dengan mata yang kosong. Lalu jari gemetarnya kembali menunjuk ke arah sekolah. Setelah itu, tubuhnya memudar seperti kabut tersapu angin. Lila menjerit tertahan. Pandangannya buram, tubuhnya lemas. Ia sempat mendengar suara langkah pelan menjauh dari pintu kamar sebelum semuanya gelap. Udara dini hari terasa dingin menusuk. Lila membuka mata perlahan. Cahaya dari jendela menembus tirai tipis, menandakan hari mulai bergeser. Ia masih tergeletak di lantai kamar dengan selimut kusut. Kain sarung yang tadi menggantung di udara kini tergeletak tak jauh dari tangannya, kering seolah tak pernah basah. Ia duduk menatap sekeliling dengan nafas pendek. Semua tampak normal. Pintu kamar terbuka pelan dari luar. Ibu Alia muncul dengan wajah letih. "Kamu baik-baik aja, Lila? Ibu dengar kamu teriak semalam." Lila menelan ludah, mencoba tersenyum. "Kayaknya cuma mimpi, Bu." Ibu Alia masuk dan duduk di tepi ranjang. "Ibu juga gak bisa tidur, rasanya aneh. Tadi malam, Ibu dengar suara langkah kecil dari kamar Alia. Ibu pikir itu cuma bayangan, tapi gemboknya masih di tempat." Lila menunduk,
Ia tidak berani bilang apa yang sebenarnya ia lihat. Mungkin suara angin, Bu. Iya, mungkin. Perempuan itu berdiri merapikan selimut. Kamu sarapan dulu ya. Ibu mau ke belakang ambil air. Lila mengangguk. Saat Ibu Alia keluar, pandangannya jatuh lagi ke dinding tempat tulisan itu berada. Ia berdiri mendekat, menyentuhnya dengan ujung jari. Seketika, telinganya menangkap suara kecil di belakangnya. Seperti nafas anak kecil yang sangat dekat. Lila. Ia memutar tubuh, tak ada siapa-siapa. Suara itu lenyap. Lila menatap kain sarung di lantai. Ada noda kecil di ujungnya, warna kecoklatan, seperti bekas tanah. Ia mengambilnya perlahan, menggenggam ujung kain itu. Ada aroma yang tak asing, bukan bunga, bukan debu, tapi aroma yang sama seperti di makam sore tadi. Hatinya berdebar keras. Seketika pikirannya dipenuhi bayangan tangan pucat Alia yang menunjuk ke arah sekolah. Ia menatap jendela, ke arah jauh di mana atap sekolah terlihat samar di balik pepohonan. Udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya. Lila tahu, itu bukan mimpi. Alia memang datang, dan ia meninggalkan pesan yang belum selesai. Dalam diam, Lila berjanji, dalam hati besok ia akan pergi ke sekolah itu, ke tempat yang ditunjuk Alia. Bu, Alia masih ikut absen gak? Tanya Sinta dengan nada ragu. Guru Sari menatapnya sejenak, lalu menarik nafas pendek. Nama tetap dibacakan, Nak. Kita masih menghargai dia. Ayo, dengarkan baik-baik. Semua kelas itu seolah kehilangan warna. Tirai jendela bergerak pelan diterpa angin, membuat udara lembab memenuhi ruangan. Di papan tulis masih tergambar tulisan dari pelajaran kemarin sore. Belum sempat dihapus. Aroma kapur bercampur debu buku menciptakan rasa aneh di dada Lila. Ia duduk di barisan tengah. Matanya sesekali melirik kursi kosong di sebelah kanan tempat Alia biasa duduk. Guru Sari melanjutkan membaca absen dengan suara pelan. Sinta, hadir Bu. Nadia, hadir. Lila, hadir. Suaranya terdengar serak. Ia menunduk, berusaha tak memandang ke arah kursi kosong itu. Guru Sari melanjutkan. Alia. Sisi kelas sunyi. Tidak ada satupun yang berani bicara. Akan tetapi, dari arah belakang, terdengar lirih suara yang membuat darah Lila berhenti mengalir sesaat. Hadir. Nada suaranya datar, pelan, tapi jelas. Semua kepala menoleh ke belakang. Tak ada siapapun di sana. Hanya kursi kosong paling ujung dekat dinding. Kursi itu bergoyang pelan, seolah baru saja ada yang duduk dan berdiri kembali. Guru Sari terpaku. Kapur di tangannya jatuh ke lantai, menimbulkan bunyi kecil yang terasa menembus ke jantung. Siapa yang barusan bicara? Tak ada jawaban. Semua anak menatap ke kursi itu. Beberapa terlihat pucat, termasuk Sinta yang duduk di baris depan. Ia merapatkan keras seragamnya, lalu menyentuh bagian belakang leher. Tangannya gemetar. Bu, anginnya kencang banget, katanya cepat, mencoba menutupi ketegangan. Tapi tidak ada angin yang terasa di ruangan itu. Udara malah seolah berhenti bergerak. Guru Sari akhirnya berkata, baik, kita lanjutkan pelajaran. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kelas kembali tenang, tapi rasa dingin tetap menggantung. Suara kapur menulis di papan tulis terdengar seperti gesekan logam di dinding. Lila menatap kertas catatan di depannya, tapi pikirannya melayang pada kejadian malam tadi. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana Alia berdiri di pojok kamar, menunjuk ke arah sekolah dengan jari gemetar. Ketika jam pelajaran berganti, Sinta mencondongkan badan ke arah Lila. Kamu dengar juga tadi? Dengar apa, Sin? Yang jawab, hadir. Suaranya kayak Alia. Lila diam. Mungkin cuma perasaan kita. Sinta menggeleng cepat. Enggak, Lil. Aku tahu suaranya itu bukan suara Alia. Ucapan itu membuat punggung Lila merinding. Ia ingin berhenti memikirkan semuanya, tapi matanya terus tertarik pada kursi kosong di sebelah kanan. Kaki kursi itu berdecit perlahan tanpa sebab, menimbulkan suara kecil yang memecah perhatian.
beberapa anak lain menatap juga, saling berbisik pelan. Ketika jam istirahat tiba, hampir semua anak memilih keluar. Lila duduk diam. Ruangan terasa lebih sepi tanpa suara langkah. Ia menunduk, menggambar coretan tak berarti di buku. Tiba-tiba sesuatu menetes di halaman kertasnya. Tetesan air kecil, bening, jatuh satu persatu. Ia menatap ke atas, berpikir mungkin atap bocor, tapi tidak ada air di sana. Satu tetesan jatuh lagi. Kali ini mengenai punggung tangannya, dingin, seperti air dari sumur. Lila mengusapnya cepat. Saat ia menatap ke depan, papan tulis sudah berubah. Tulisan pelajaran yang tadi dibahas guru hilang, tergantikan coretan panjang berwarna hitam. Tulisan itu miring, kacau, tapi bisa terbaca jelas. Aku masih di sini. Jantung Lila berdegup cepat. Ia bangkit spontan, menatap sekeliling. Tidak ada siapapun. Ruangan sunyi total. Siapa di situ? Suaranya hampir tidak terdengar. Tak ada jawaban, hanya bunyi kapur yang tiba-tiba tergelincir dan jatuh ke lantai lagi. Seperti ada yang mendorongnya dari papan tulis. Pintu kelas terbuka tiba-tiba. Dinda dan Dara muncul dengan wajah cemas. Lila, kamu belum keluar juga? Ayo ke kantin. Lila menoleh cepat. Kalian tadi sempat balik ke kelas? Enggak, jawab Dinda. Kenapa? Papan tulisnya. Rara menatap papan itu. Coretannya sudah hilang. Hanya tulisan pelajaran biasa yang tersisa. Lil, kamu pucat banget. Jangan terlalu kepikiran. Lila menatap papan tulis lama-lama, lalu mengambil tasnya. Ia berjalan keluar, menatap lorong panjang sekolah. Angin lewat dari jendela terbuka, menimbulkan suara seperti nafas panjang yang tertahan. Waktu pulang sekolah, suasana tidak jauh berbeda. Langit tertutup awan gelap. Lila berjalan pelan sambil memeluk buku di dada. Sinta berlari kecil menyusul. Lila, aku takut. Takut kenapa? Sejak pagi keras seragamku dingin terus, kayak ada yang megang. Aku kira keringetan, tapi pas ku pegang basahnya aneh. Lila memperhatikan. Benar, di keras seragam putih Sinta ada bekas air kecil berbentuk jari. Warnanya samar, tapi jelas kalau diperhatikan. Sinta, jangan ngomong aneh. Aku serius. Kamu tahu kan? Alia sering duduk di belakangku. Dia suka ngetok meja tiap kali aku ngomongin dia. Lila menelan ludah. Kamu jangan ngomong sembarangan. Sinta menggigit bibir. Kamu pikir dia beneran udah pergi? Pertanyaan itu membuat langkah Lila berhenti. Ia menatap tembok sekolah yang catnya mulai mengelupas. Entahlah. Tapi kalau dia belum pergi, pasti ada alasan. Mereka berjalan sampai gerbang. Di belakang terdengar suara tawa kecil, lirih, seperti anak perempuan yang menahan nafas di sela tawa. Sinta menoleh cepat, tapi halaman sekolah kosong. Malam tiba dengan udara yang berat. Lila duduk di tepi ranjang di rumahnya sendiri kali ini. Lampu redup memantulkan bayangan lembut di dinding. Ia membuka buku catatannya, ingin mengalihkan pikiran. Tapi di tengah halaman, ada bekas tangan kecil dengan noda tinta hitam. Padahal ia belum menulis apapun. Ia menarik nafas panjang. Rasa cemas yang disimpannya sejak di sekolah muncul lagi. Ia mencoba menulis sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Namun, tangan terasa berat. Saat pena menyentuh kertas, kalimat muncul begitu saja, tanpa bisa ia kendalikan. Tulisan itu melengkung acak seperti tulisan anak kecil. Yang bikin aku malu, aku ingat satu-satu. Pena terlepas dari tangannya. Kertas bergetar seperti ada angin dari arah bawah. Lila terduduk. Matanya tak lepas dari tulisan itu. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tapi tenggorokannya terasa kering. Detik berikutnya, cahaya lampu di kamar berkedip cepat,
lalu padam. Dalam gelap, suara kursi dari meja belajar berderit, berpindah pelan ke tengah kamar. Ada suara langkah kecil menghampiri. "Alia," panggilnya. Kali ini nyaris tanpa suara. Langkah itu berhenti di depan ranjang. Hawa di sekeliling tubuhnya berubah dingin. Ia merasakan hembusan lembut di sisi wajahnya, membuat kulitnya menggigil. "Aku salah," ucapnya lirih. "Aku tahu kamu marah, tapi aku gak ikut-ikutan, Lia." Suara nafas itu berhenti. Sunyi, lalu terdengar suara seperti tangan menyentuh meja, menulis di permukaan kayu. Lila memaksa membuka matanya lebar. Di atas meja belajarnya, tulisan muncul dengan goresan gelap. Sinta. Lila menatap huruf itu lama sekali. Tubuhnya kaku, jari-jarinya gemetar hebat. Ia berlari ke arah saklar dan menyalakan lampu. Semua kembali normal. Tak ada tulisan di meja, tak ada jejak apapun. Tapi ketika ia menatap tangannya sendiri, di telapak kiri terlihat noda tinta hitam berbentuk huruf yang sama, huruf S. Pagi berikutnya, suasana sekolah kembali terasa aneh. Beberapa anak saling bercerita tentang mimpi yang sama. Alia berdiri di depan kelas sambil menatap mereka satu persatu tanpa bicara. Lila tidak ikut bicara. Ia hanya memperhatikan Sinta yang duduk di depan dengan wajah pucat. Bekas dikeras seragamnya belum hilang. Guru Sari membuka pelajaran seperti biasa. "Kita lanjut bab berikutnya." Namun kapur yang baru ia pegang tiba-tiba patah di tangannya. Suaranya keras, membuat semua murid menoleh. "Tidak apa-apa," katanya cepat, tapi tangannya sedikit bergetar. Di sela pelajaran, Sinta memegang lehernya sendiri sambil meringis. "Dingin, Lil," bisiknya tanpa menoleh. Lila memperhatikan, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa menit kemudian, tirai jendela bergerak meski udara terasa kaku. Sebuah kertas dari buku catatan terlepas dan melayang ke lantai dekat kursi kosong milik Alia. Lila menunduk untuk mengambilnya. Lila menatapnya. Wajahnya memucat. Ia menyembunyikan kertas itu ke dalam buku. Tidak ingin ada yang melihat. Suara tawa kecil terdengar dari arah belakang kelas. Cepat dan pendek seperti ejekan. Semua anak serentak menoleh. Tapi kursi kosong itu hanya diam. Guru Sari menutup buku pelajaran. "Kita akhiri sampai di sini anak-anak. Kalian boleh pulang lebih awal." Tidak ada yang protes. Mereka keluar cepat, termasuk Lila dan Sinta. Ketika melewati halaman sekolah, Lila memegang erat tangan Sinta. "Kalau kamu mimpi aneh lagi, bilang ke aku," katanya tegas. Sinta mengangguk, tapi wajahnya kosong. "Aku ngerasa dia nempel terus di belakangku, Lil." "Kamu harus tenang." "Aku gak bisa, Lil." Suara Sinta pelan. Tapi di tengah kalimatnya, Lila mencium bau lembab yang sama seperti di rumah Alia malam itu. Ia menoleh cepat ke arah belakang temannya, dan untuk sepersekian detik melihat bekas jemari hitam melingkar di kerah putih seragam Sinta. Langkah Lila terhenti. Sinta terus berjalan tanpa sadar, lalu menoleh dengan senyum tipis. "Kamu kenapa?" Lila tidak menjawab. Di dalam pikirannya hanya satu hal yang jelas. Alia benar-benar belum pergi. Di lain waktu, kembali di sekolah. Aku lihat dia, Lila. Dia di belakangku." Suara Sinta menggema dari arah kamar mandi Putri. Jeritanya menusuk dinding sekolah yang sepi. Lila dan beberapa murid yang masih di koridor langsung berlari. Suara air mengucur deras, lalu terhenti tiba-tiba. Begitu pintu didorong, Sinta terduduk di lantai. Seragamnya basah. Lehernya merah keunguan seolah habis dicekik. Air mata mengalir deras di wajahnya yang pucat. "Dia datang," gumamnya lirih sambil menatap lantai. "Siapa, Sin?" tanya Lila pelan, takut memecah keheningan. Sinta menoleh cepat. Matanya merah, nafasnya tersengal. "Alia, dia berdiri di depan kaca wastafel. Tangannya dingin waktu nyentuh aku. Aku pikir itu kamu."
Lila menatapnya lama. Air di lantai mulai melingkari kaki mereka, tapi tak ada keran terbuka. Bau melati tipis terasa di udara. "Sudah, ayo keluar," ucap Lila menahan gemetar. Ia menarik tangan Sinta, tapi gadis itu menepis. "Bilangin dia, aku minta maaf. Aku gak bermaksud bikin dia malu. Aku cuma ikut-ikutan. Sumpah, Lila, aku gak tahu kalau dia bakal..." Sinta tak sanggup melanjutkan. Suaranya tenggelam dalam isak. Guru datang tak lama setelah itu, membawa Sinta ke UKS. Lila mengikuti dari belakang, tapi matanya tertuju pada jejak basah di lantai yang membentuk garis panjang. Berhenti tepat di depan pintu keluar kamar mandi, seolah ada seseorang yang berdiri di sana, mengawasi. Di ruang UKS, Sinta terus menutup telinganya. "Dia nyanyi," bisiknya. "Suara itu di dekat telingaku. Nyanyi lagu waktu upacara. Suara kecil tapi jelas banget." Lila menggenggam tangan Sinta. "Kamu tenang dulu ya, nggak ada siapa-siapa di sini." "Dia di belakang kamu, Lil." Sinta menatap kosong ke arah dinding. Lila spontan menoleh. Tak ada apa-apa, hanya tirai putih yang bergoyang pelan karena angin kipas. Tapi entah kenapa udara terasa lebih dingin. Setelah kejadian itu, sekolah seperti kehilangan warna. Tidak ada lagi suara tawa di koridor. Anak-anak memilih duduk berkelompok, berbisik pelan. Guru-guru mengingatkan agar tidak menyebar cerita aneh. Tapi ketakutan sudah terlanjur menempel di setiap sudut ruang. Menjelang sore, ketika bel terakhir berbunyi, bau melati selalu muncul. Kadang samar, kadang begitu kuat, sampai membuat kepala pening. Beberapa murid mengeluh mual. Guru kebersihan bilang, bunga itu muncul sendiri di pojok ruangan kelas, di bawah meja Aliyah. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan. Lila duduk di bangkunya lama setelah kelas kosong. Ia menatap kursi Aliyah yang masih ditutup kain putih sejak minggu lalu. "Lila, kamu belum pulang?" Suara Rara dari pintu membuatnya tersentak. "Sebentar, aku cuma mau lihat catatan Aliyah." "Masih dipakai buat pelajaran? Bukannya udah disimpan Bu Dini?" Lila menggeleng. "Aku nyimpan satu buku. Dia titipin sebelum..." Suaranya hilang di ujung kalimat. Rara mendekat. "Kamu serius percaya dia masih gentayangan?" "Bukan soal percaya. Aku ngerasa dia belum selesai," jawab Lila pelan. "Lila, yang terjadi sama Sinta itu bisa aja karena stres. Dia takut ke bawah suasana. Jangan terlalu mikir hal aneh." "Tapi kenapa bau melati selalu muncul di bawah mejanya?" Rara tak menjawab. Tatapannya beralih ke lantai. "Kalau kamu ngerasa ada yang janggal, kasih tahu aku. Tapi jangan sendirian di sekolah." Mereka keluar bersama. Di luar, langit terlihat gelap meski belum terlalu sore. Hujan tipis turun tanpa suara. Dari arah lapangan, angin membawa suara samar, seperti nyanyian upacara yang dinyanyikan pelan dan lambat. Lila berhenti melangkah. Rara menatapnya heran. "Kenapa?" "Dengar gak?" "Dengar apa?" "Suara nyanyi." Rara menggeleng. Akan tetapi, Lila tahu dia tidak berbohong, hanya dirinya yang mendengarnya. Malam itu, Lila tidak bisa tidur. Suara hujan di atap seperti langkah kecil yang berlari-lari. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba memejamkan mata. Namun dalam gelap, terlintas bayangan wajah Aliyah waktu terakhir kali mereka berbicara. "Aku capek, Lil. Aku pengen diem aja." "Jangan gitu, Al. Nanti mereka berhenti kok. Kalau aku gak ada, mereka pasti seneng." Lila menarik nafas panjang. Percakapan itu terus menghantui pikirannya. Ia ingin percaya kalau semua sudah berakhir, tapi perasaan itu menolak pergi. Pagi berikutnya di sekolah, suasana tetap aneh. Beberapa murid mengaku mendengar langkah kaki di lorong saat kelas sudah kosong. Ada yang bilang papan tulis bergerak sendiri. Ada juga yang melihat bayangan anak perempuan di tangga menuju ruang musik. Ketika pelajaran selesai,
Bu Rini memanggil Lila. Lila, kamu dekat sama almarhumah Aliyah ya? Iya Bu. Kalau kamu tahu ada yang aneh di kelas, tolong lapor, jangan diam ya. Lila mengangguk, meski tidak tahu harus mulai dari mana. Sore itu, Lila memutuskan kembali ke kamar mandi, tempat Sinta ditemukan. Ia ingin membuktikan sendiri. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, lampunya redup. Di lantai masih terlihat bekas air yang belum kering sepenuhnya. Laila berdiri di depan wastafel. Udara terasa berat. Cermin di atas wastafel buram oleh uap lembab. Ia menatap permukaan air di baskom yang memantulkan cahaya lampu. Di situ, seperti ada bayangan. Bayangan rambut hitam panjang melintas cepat di belakangnya. Lila mundur satu langkah. Suara air menetes dari keran yang tak tertutup rapat. Aliyah, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Tapi bau melati mulai menguar lagi. Pintu belakang kamar mandi berderit, lalu menutup perlahan tanpa angin. Jantung Lila berdegup keras. Ia berbalik dan sekejap melihat ujung seragam sekolah menjulur dari balik bilik terakhir. Siapa di situ? Tanyanya gemetar. Hening. Laila melangkah mendekat. Setiap langkah menimbulkan bunyi cipratan air. Ketika tangan Lila menyentuh pintu bilik, terdengar suara nafas pelan dari dalam. Bilik terbuka dengan dorongan ringan, tapi di dalamnya kosong. Lila mundur, menatap sekeliling. Saat itu suara nyanyian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tanah air, ku tidak lupakan. Suaranya kecil, serak, tapi setiap kata terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang tertahan. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Lila menahan nafas. Hawa dingin menyentuh tengkuk. Ia menoleh pelan. Duh, merinding aku ini baca ini nih. Lanjut ya. Oke, lanjut. Bismillah. Di antara kabut lembab, berdiri sosok Aliyah dalam seragam sekolah. Lehernya berwarna biru keunguan. Matanya sayu seperti sedang menangis. Kenapa kamu di sini? Tanya Lila lirih. Aliyah menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah lehernya sendiri. Gerakannya lambat, seperti mengingatkan sesuatu. Kamu mau mereka tahu? Tanya Lila. Sosok itu menunduk, lalu menghilang seperti kabut tersapu angin. Lila terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan. Guru menutup akses ke kamar mandi bagian belakang. Tapi kejadian aneh tetap muncul di tempat lain. Papan tulis kelas Aliyah sering basah, meski semua jendela tertutup rapat. Di tiap sudut dinding muncul bercak lembab berbentuk tangan kecil. Sinta berhenti sekolah untuk sementara. Ibunya bilang, Sinta terus ketakutan, bahkan di rumah. Ia sering menjadi tengah malam, memohon ampun pada seseorang yang tidak terlihat. Suatu sore, saat kelas hampir kosong, Nadia datang menghampiri Lila. Kamu sering di sini sendirian? Gak takut? Lila menutup bukunya. Takut, tapi penasaran. Penasaran sama apa, Lil? Kenapa dia belum tenang? Nadia tertawa kecil. Lila, dia udah pergi. Jangan terus percaya cerita aneh itu. Kalau dia udah pergi, kenapa bau melati selalu muncul di meja kamu juga? Wajah Nadia berubah tegang. Kamu nyalain aku? Aku cuma nanya. Nadia berdiri. Hentikan Lila, kamu kayak orang gila. Semua ini kebetulan. Setelah Nadia pergi, kursinya bergoyang sendiri. Tangan Lila gemetar. Ia menatap sekeliling. Udara di kelas seperti menahan nafas. Ketika bel berbunyi, Lila keluar cepat, tapi langkahnya terhenti di koridor. Ia berdiri terpaku lama. Dalam dada muncul rasa bersalah yang berat, karena dulu ia pun ada di sana, menonton tanpa berbuat apapun. Malam harinya, Lila tak sanggup makan. Ia terus mengingat wajah Aliyah di kamar mandi. Tatapan yang seolah meminta tolong, tapi juga menuduh. Kalau aku diam, berarti aku juga salah, bisiknya pada diri sendiri.
Di luar jendela, hujan turun lagi. Lila menutup mata, mencoba menenangkan diri. Akan tetapi, dari arah halaman, terdengar suara seragam basah diseret di tanah. Ia menatap keluar. Di bawah lampu halaman yang redup, ada sosok berdiri menunduk. Seragam putihnya menempel di tubuh, rambutnya menutupi wajah. Sosok itu menatap ke arah rumahnya, lalu mengangkat tangan, menunjuk ke arah sekolah. Lila tahu malam itu bukan mimpi dan Alia belum selesai. Lila, kamu yakin ini ide bagus? Suara Dinda terdengar pelan, hampir tenggelam oleh bunyi hujan di atap. Lila berdiri di depan pintu ruang kesenian yang terkunci setengah rapat. Kalau kita nggak cari tahu, semua ini nggak bakal berhenti. Rara menatapnya ragu. Aku nggak enak, sekolah udah kosong. Kunci ruang ini aja katanya udah lama nggak dipakai. Justru itu, saut Lila. Alia dulu sering kesini waktu istirahat. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal. Pintu berderit saat dibuka. Udara di dalam terasa lembab dan dingin. Aroma cat tembok bercampur dengan bau kertas tua memenuhi ruangan. Alat musik berdebu berjejer di rak. Sebagian tertutup kain putih. Lila berjalan lebih dulu sambil menyorot senter kecil. Di pojok ruangan ada meja panjang dengan laci yang sedikit terbuka. Di atasnya tergeletak selembar kertas kuning dengan noda air di tepinya. Ini pasti punyanya Alia, katanya. Dinda mendekat. Kok kamu tahu? Lila mengangkat kertas itu perlahan. Tulisan tangan kecil dan rapi memenuhi halaman. Di bawah tanggal tertulis nama Alia R. Ia menelan ludah, lalu membaca pelan. Aku lelah ketawa kalau mereka panggil aku aneh. Aku cuma pengen dianggap biasa. Tapi setiap kali aku bicara, mereka menertawakan. Aku pengen berhenti datang ke sekolah. Tapi kalau aku gak datang, mereka bilang aku penakut. Dinda menggigit bibirnya. Kasihan banget dia, Lil. Lila menggeser ke halaman berikutnya. Di sana ada daftar nama teman sekelas. Beberapa nama disilang, tapi satu baris di bawahnya tampak dihapus pakai penghapus tinta. Hanya sisa huruf pertama yang samar. Huruf ini, kata Rara pelan. Kamu lihat? Iya, jawab Lila. Dia gak mau nulis nama itu, mungkin takut. Angin tiba-tiba berembus dari arah belakang. Kain putih di atas alat musik bergerak seperti ada yang berjalan di bawahnya. Rara memegang tangan lengan Lila. Tutup pintunya, Lil. Aku udah tutup tadi, jawab Lila suaranya menegang. Suara tawa kecil terdengar dari arah panggung kecil di pojok. Bukan tawa riang, tapi seperti seseorang yang menahan isak di sela tawanya. Dinda, matiin senter dulu, bisik Lila. Coba dengar. Mereka berdiri diam, hanya suara hujan yang menetes dari atap. Lalu terdengar langkah pelan menyusuri lantai kayu. Tidak berat, seperti langkah kaki anak kecil yang menapak hati-hati. Rara menelan ludah. Kayak suara sepatu sekolah. Lila mengangguk. Alia sering duduk di panggung itu. Waktu lomba musik dulu, dia latihan sendirian. Langkah itu berhenti. Lilin kecil di meja pojok menyala sendiri. Nyalanya bergoyang tipis. Dinda terpaku. Siapa yang nyalain? Lila maju perlahan. Bayangan mereka bertiga menari di dinding. Tapi ada satu bayangan lain berdiri di antara mereka. Bentuk tubuhnya lebih kecil. Rambutnya panjang dan kepalanya sedikit miring. Rara menjerit kecil dan menutup mulutnya dengan tangan. Lil, itu 4 bayangan. Shh, diam, ujar Lila. Jangan panik. Suara tawa itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Lalu lilin redup perlahan hingga padam. Ruangan tenggelam dalam gelap. Alia, panggil Lila dengan suara nyaris tak terdengar. Kamu mau kami tahu siapa dia? Udara terasa berubah. Suara benda jatuh dari arah belakang disusul denting senar alat musik yang putus. Dinda memegang bau Lila. Aku gak kuat, Lil. Ayo keluar. Sebentar, Din, jawab Lila. Dia mau kita lihat sesuatu. Tiba-tiba meja di tengah ruangan bergetar dan buku catatan di tangan Lila terlepas. Halamannya terbuka sendiri pada bagian yang dihapus tadi. Huruf samar itu kini tampak lebih jelas, seolah tinta itu muncul kembali ke permukaan. Dia nunjukin, kata Rara lirih.
nunjukin nama yang dihapus. Lila menatap halaman itu dengan nafas tercekat. Nadia, ucapnya pelan. Begitu nama itu diucapkan, udara seperti berhenti bergerak. Lilin yang padam menyala lagi tanpa sentuhan. Di depan mereka, sosok Alia muncul perlahan, berdiri di panggung kecil. Rambutnya menutupi wajah, seragam putihnya basah dan kusut, tali sarung melingkar di leher. Dinda berteriak, tapi suaranya tak keluar. Lila menutup matanya. Alia menatap Lila, matanya sayu, dan mengangkat tangan menunjuk ke arah pintu keluar. Kamu tahu siapa dia kan, Lila? Suara itu datar, tapi membuat Lila berdegup keras. Sebelum sempat menjawab, lilin padam. Suara langkah kaki menjauh, lalu hening. Saat pintu berhasil dibuka, udara luar terasa lebih hangat. Mereka bertiga berlari keluar tanpa bicara. Di lorong, Dinda menangis pelan. Aku gak mau ke ruang itu lagi. Lila menatap tangannya yang masih memegang buku catatan. Di sambulnya kini tertulis dengan spidol merah. Yang aku tunggu sudah tahu. Malam berikutnya, Lila tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali wajah Alia menatapnya dari kejauhan. Tatapan itu bukan sekedar sedih, tapi seperti sedang menagih sesuatu. Rasa bersalah terus menghantam di pikirannya. Ia tahu, Nadialah yang dulu memulai semua. Saat Alia jatuh saat latihan, Nadia tertawa paling keras. Dialah yang membuat ejekan itu menyebar. Tapi Lila tak pernah berani membela. Pagi datang dengan langit kelabu. Di sekolah, kabar tersebar bahwa Sinta meninggal di rumahnya. Ibunya menemukannya tergeletak di lantai dengan mata terbuka lebar dan leher yang memar. Tidak ada tanda kekerasan, tapi tubuhnya membiru. Rara datang ke kelas dengan mata bengkak. Aku baru dari rumah Sinta. Ibunya bilang malam itu dia menjerit nyebut nama Alia. Lila terdiam. Alia belum tenang. Terus kita harus apa? Temui Nadia. Sore itu mereka bertiga mendatangi rumah Nadia. Halamannya sepi, pintu pagar terbuka sedikit. Saat mengetuk pintu, tak ada jawaban. Rara mendorong perlahan dan pintu bergerak sendiri. Nat, panggil Lila pelan. Suara dari dalam terdengar serak. Masuk aja. Nadia duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya cekung. Di lehernya tampak bekas merah seperti tali yang menempel. Ia tersenyum kaku. Kalian nyari aku? Kami mau tahu, kata Lila menahan gemetar. Kamu yang mulai semua kan? Ejekan itu, kamu yang nyuruh mereka. Nadia menatap kosong. Semua cuma bercanda, dia yang lebay. Alia gak kuat karena kamu. Rara menatap tajam. Dia udah minta maaf berkali-kali. Dia yang lemah, saut Nadia cepat. Aku gak nyuruh dia ngelakuin itu. Dia bunuh diri karena pikirannya sendiri. Lila maju satu langkah. Kamu tahu dia gak pernah bunuh diri. Kamu tahu. Nadia tertawa kecil, tapi matanya bergetar. Kenapa? Kamu juga takut? Kamu juga diam waktu kami ketawain dia. Jangan pura-pura suci, Lila. Setidaknya aku nyesel, balas Lila pesan. Kamu bahkan gak kelihatan sedih. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip. Angin dingin masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Suara langkah kaki kecil terdengar dari arah kamar belakang. Nadia menoleh cepat. Kalian dengar? Dinda menarik Rara ke belakang. Lila, ayo keluar. Lila tetap berdiri. Kalau kamu gak minta maaf, dia gak akan berhenti, Nat. Dia udah mati, teriak Nadia. Kenapa aku harus takut sama orang mati? Sombongnya. Lampu padam seketika, gelap menelan ruangan. Dari arah dapur terdengar suara air menetes, diikuti langkah basah mendekat perlahan. Lil, suara Dinda nyaris tak terdengar. Lila menggenggam buku catatan Alia yang dibawanya, seolah benda itu bisa melindungi. Suara nafas terdengar dari belakang Nadia, pelan, teratur, tapi terlalu dekat. Nadia menoleh, dan dari balik bahunya muncul tangan pucat dengan jari panjang. Tangannya menempel di pundak Nadia. Jeritanya memecah keheningan. Kursi terguling. Lila menyalakan senter ponsel kecil. Cahayanya menyorot ke arah Nadia. Di sana hanya terlihat kursi terjatuh dan kain sarung tergantung di udara, basah menetes ke lantai. Lila menatap kaku.
Air menetes dari langit-langit membentuk genangan kecil di bawah kursi. Dari arah pintu, suara pelan terdengar seperti bisikan anak kecil. Sudah adil. Rara menutupi wajahnya, menangis ketakutan. Lila, ayo pergi. Lila menunduk, matanya penuh air. Dia cuma pengen minta maaf yang gak pernah dikasih. Mereka keluar tergesa. Dari halaman, Lila menatap jendela rumah itu. Di balik tirai tipis, sosok Alia berdiri menatapnya. Tatapannya lembut kali ini. Tidak seperti sebelumnya. Ia tersenyum samar, lalu menghilang bersama kilatan petir. Keesokan harinya, kabar menyebar bahwa Nadia ditemukan pingsan di ruang tamu. Ia hidup, tapi tidak lagi sama. Tatapannya kosong, suaranya hilang. Orang bilang dia kehilangan akal. Sementara Sinta telah dimakamkan tanpa banyak orang datang. Hanya Lila, Dinda, dan Rara yang berdiri di dekat makamnya. Rara menatap tanah yang baru ditutup. Sekarang tinggal dia sendiri. Lila menatap lurus ke arah sekolah di kejauhan. Enggak, aku masih di sini. Dinda memegang bahunya. Kamu udah ngelakuin yang bisa kamu lakuin. Tapi dia masih nunggu sesuatu dari aku. Apalagi Lila? Lila menatap langit yang mendung. Dia pengen aku cerita. Semua orang harus tahu kebenarannya. Angin berembus lembut membawa aroma melati. Dari kejauhan, suara langkah kecil terdengar, seolah seseorang berjalan pelan melewati halaman sekolah yang kosong. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Fakta sejarah pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.